Tahukah Anda bahwa dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu lebih besar dari dosa zina? Assalamualaikum teman-teman semua, semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita semua pasti tahu bahwa salat adalah hal yang sangat penting. Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Namun, kenyataan yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda. Kalau kita melihat sekeliling kita, hanya ada orang yang dalam KTP-nya mengaku Islam, namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Mungkin di antara mereka, ada yang hanya melaksanakan sholat sekali sehari, itu pun jika diingat. Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Yang lebih parahnya lagi, tidak sedikit yang hanya mengingat dan melaksanakan sholat dalam setahun 2 kali, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha saja. Memangnya ada orang yang seperti itu? Ada teman-teman. Banyak. Semoga kita tidak termasuk. Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini. Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun kelakuannya semacam ini. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengangkat pembahasan mengenai hukum meninggalkan sholat. Semoga Allah memudahkannya dan memberi taufik kepada setiap orang yang menonton video ini. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang lebih besar dari dosa besar lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Ash-Sholah, halaman 7. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Al-Kabair, halaman 25. Az-Zahabi rahimahullah juga mengatakan, orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya termasuk pelaku dosa besar. Dan yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, yaitu satu sholat saja, dianggap seperti orang yang berzina dan mencuri. Karena meninggalkan sholat atau luput darinya termasuk dosa besar. Oleh karena itu, orang yang meninggalkannya sampai berkali-kali termasuk pelaku dosa besar sampai dia bertaubat. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat termasuk orang yang merugi, celaka dan termasuk orang mujrim, yang berbuat dosa. Al-Kabair, halaman 26-27. Pembahasan orang yang meninggalkan sholat dalam Al-Quran. Banyak ayat yang membicarakan hal ini dalam Al-Quran, namun yang kami bawakan adalah satu ayat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, maka datanglah sesudah mereka, pengganti, yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan membahas al-goya, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Quran Surat Maryam, 59-60. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa, goya, dalam ayat tersebut adalah sungai di jahanam yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Ash-Sholah halaman 31. Dalam ayat ini, Allah menjadikan tempat ini yaitu sungai di jahanam sebagai tempat bagi orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, hawa nafsu. Seandainya orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang hanya bermaksiat biasa, tentu dia akan berada di neraka paling atas, sebagaimana tempat orang muslim yang berdosa. Tempat ini, goya, yang merupakan bagian neraka paling bawah, bukanlah tempat orang muslim, namun tempat orang-orang kafir. Adapun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat beberapa hadits yang membicarakan masalah ini. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 257. Dari Sauban radhiyallahu anhu bekas budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Hadis riwayat At-Tabari. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2825. Sudah sepatutnya kita menjaga sholat 5 waktu. Barang siapa yang selalu menjaganya, berarti telah menjaga agamanya. Barang siapa yang sering menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Barang siapa menjaga sholat, berarti dia telah menjaga agama. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka untuk amalan lainnya akan lebih disia-siakan lagi. Tidak ada bagian dalam Islam, bagi orang yang meninggalkan sholat. Wallahu alam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.